Banyak kawan-kawan mahasiswa gagal memahami apa itu filsafat karena gagal memahami apa itu kebijaksanaan di dalam penyelidikan filsafat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau mengulas sedikit tentang apa itu kebijaksanaan di dalam penyelidikan filsafat. Sebelum kata filsafat itu ada, yang dicanangkan oleh tokohnya Pythagoras, kajian tentang kebijaksanaan sudah meluas di kalangan Yunani. Maksudnya oleh masyarakat Yunani sudah banyak membicarakan tentang kebijaksanaan. Tetapi yang dimaksud dari kebijaksanaan pada saat itu, pada abad 8 sebelum Masehi, yaitu tentang keutamaan hidup atau yang biasa kita kenal dengan kata virtu, atau dalam bahasa Yunani digunakan kata arete. Kebijaksanaan sama dengan keutamaan hidup, yang pada saat itu orang-orang Yunani menyebutnya sebagai orang-orang yang bijak jika memiliki keutamaan-keutamaan tersebut. Di antara keutamaan-keutamaan hidup yang sangat diagung-agungkan oleh orang Yunani pada saat itu, yaitu adalah sifat kepahlawanan. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat Yunani pada saat itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan gejolak peperangan. Maka sifat-sifat seperti heroisme, orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, orang-orang yang mempunyai skill dalam peperangan, bahkan skill dalam strategi untuk memenangkan perang atau taktik perang, itulah orang-orang yang disebut sebagai sophis atau orang bijak pada saat itu. Kebijaksanaan tidak ada bedanya dengan skill individu atau keterampilan tertentu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Yunani, khususnya untuk menghadapi musuh-musuh di dalam peperangan. Namun semua itu bergeser atau berubah setelah datang Pythagoras ke Yunani. Sebenarnya bukan hanya Pythagoras tetapi juga Thales, dua orang yang semasa mudanya mengembara ke Mesir untuk menjadi seorang ilmuwan. Baik Pythagoras maupun Thales punya kontribusi dalam menggeser apa makna kebijaksanaan di dalam masyarakat Yunani. Yang semula kebijaksanaan itu sama dengan virtu atau keutamaan hidup atau arete, sophia sama dengan arete, ketika Thales dan Pythagoras pulang kembali ke Yunani, mereka membuat sedikit perbedaan di mana mereka memiliki gagasan bahwa apa itu yang disebut dengan kebijaksanaan adalah sebuah pemahaman atau understanding tentang alam semesta dengan benar. Meskipun mereka berdua memiliki perbedaan penekanan di mana Thales lebih memiliki concern terhadap kajian tentang apa substansi yang mendasari terjadinya alam semesta atau yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata arche, Pythagoras menggunakan pendekatan lain. Dia memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang teratur sebagaimana matematika bekerja di alam dunia ini. Sejak mereka berdua membicarakan tentang hakikat alam semesta, hakikat dari keberadaan alam semesta, maka kajian filsafat menjadi kajian ontologis, bukan lagi menjadi kajian etis atau yang biasa dikenal dengan kajian aksiologis di dalam filsafat. Dengan kata lain, Pythagoras dan Thales membuat filsafat menjadi benar-benar kajian tentang kebenaran, bukan lagi kajian tentang keutamaan atau kebaikan dalam hidup. Jadi, jangan pernah dikelirukan antara apa itu kebijaksanaan di dalam filsafat dengan apa itu kebajikan. Meskipun pada akhirnya kita bisa menganggap bahwa kebajikan adalah bagian dari kebijaksanaan itu sendiri. Di mana ketika kita mengkaji filsafat sebagai ilmu, di sana kita pun akan mengkaji kebajikan, apa yang baik untuk dilakukan oleh manusia di dalam hidup. Kenapa bisa demikian? Karena pada akhirnya kajian tentang virtu atau tentang keutamaan hidup atau tentang arete kemudian tidak bisa lagi dijadikan satu kajian yang terlepas dari kajian kebijaksanaan tentang alam semesta, tentang kosmos, tentang hakikat yang ada di dalam alam semesta ini. Keutamaan hidup
yang harus dilakukan oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hakikat dari apa itu alam semesta. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan di dalam penyelidikan filsafat.